Asri, salah satu desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tepatnya desa ini ada di Kecamatan Kajen. Desa ini terkenal akan dengan adanya kerukunan antar umat beragama, dan tak tertinggal pula ternyata desa ini adalah salah satu desa penghasil kopi. Kopi yang menjadi primadona dari desa ini ialah kopi robustanya. Seperti apa? Mari kita lihat jejaknya. Untuk menanam kopi, kalau kami itu pertama menyemai, kita pilih biji yang bagus. Kemudian disemai, nanti setelah usia kira-kira 1 tahun dengan ketinggian kurang lebih 60 cm itu bisa mulai ditanam. Ya, setelah ditanam, apabila itu pertumbuhannya kurang bagus, bisa dipupuk organik. Tapi alhamdulillah untuk Linggo Asri, karena media tanahnya itu memang mungkin sudah pas dan ketinggian kira-kira berapa DPL di atas permukaan laut, itu di sini pun tidak menggunakan pupuk, baik pupuk kimia maupun organik, itu enggak. Itu kami hanya menggunakan pupuk alami, ekosistemnya, dari daun yang rontok bawah kemudian untuk memberi pupuk akarnya, kemudian tumbuh secara alami. Dan alhamdulillah kopi Linggo ini keunggulannya satu. Pertama, jelas itu rasanya. Moyang saya itu kan kopinya kan kopi, namanya kopi jeruk lawar kalau sini. Kopi yang tumbuh bebas, memetiknya juga susah. Tapi kalau sekarang kopi itu bisa diperpendek dengan buah yang sangat bagus, produknya sangat baik, dan mudah sekali untuk memetiknya. Sehingga di situ sangat memudahkan sekali kita untuk memetiknya, memanennya. Dan dalam memanen, alangkah baiknya kalau kopi itu dipetik merah, itu mungkin sangat bagus sekali. Tapi kalau di sini kebanyakan itu belum merah semua. Karena apa? Di sini itu rata-rata kita menjual kopi yang masih hijau, yang masih, kalau bahasa awamnya masih gelondongan. Ada beberapa rasa kopi di Linggo, yaitu antara nama kopi Arabica dan Robusta. Tapi untuk Robusta ini ada 3 rasa. Saya kan tidak bisa membedakan rasa, tapi sebagian ahli kopi, itu memang kopi Linggo itu katanya ada 3 rasa. Pertama ada rasa nangka, manis-manis seperti manis nangka, tidak diberi gula pun itu sudah ada rasa manisnya katanya. Itu si ahli kopi, si ahli rasa kopi. Yang kedua ada rasa pisang. Kemudian yang ketiga nanas. Itulah keunggulan kopi Linggo. Itu kopi Robusta. Nah, kemudian untuk rasa aslinya itu memang, karena dibandingkan dengan kopi saset yang sudah masuk pabrik, itu jelas lebih sangat enak dari kopi yang sudah pabrik. Karena apa? Itu sudah dicampur dengan melalui berbagai macam proses mungkin. Tapi untuk kadar keasliannya itu rendah sekali untuk kopi saset. Tapi kalau Linggo, walaupun rasanya pas-pasan, tapi sudah dijamin keasliannya. Itu keunggulan kopi Linggo. Sehingga banyak sekali para ahli kopi dan perasa-perasa kopi itu bisa membedakan antara kopi yang sudah di pabrik dan kopi yang masih asli. Itu salah satu dari kopi Linggo. Kemudian seterusnya
kopi sebenarnya bisa dibudidaya sesuai dengan kehendak si pemilik kopi tersebut. Contoh misalkan, satu, kita dulu membiasakan kopi itu tumbuh bebas, ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi atau dengan adanya ilmu, kopi itu bisa dikendalikan melalui cara, ya. Caranya itu adalah diakulasi atau di stack. Kemudian kopi itu kan buahnya tidak sama, kadang ada yang sangat kecil sekali, ya kadang ya ada yang besar. Tapi untuk menyamakan satu bentuk atau satu biji supaya ukurannya besar semua itu bisa, karena apa? Kopi ini bisa dikendalikan. Kita stack, kita ambilkan entres yang buahnya lebih besar, ya, kita sambungkan, ya, kita akulasi di situ, kemudian kita tunggu beberapa minggu, ya, nanti sudah mulai bersemi, ya. Kemudian kita tunggu lagi kira-kira 1 tahun lamanya itu sudah mulai berbuah. Untuk mempercepat munculnya buah yang lebih besar. Yang penting kopi itu sudah tua. Kalau sudah ada yang merah, kalau dalam satu tangkai sudah ada yang merah beberapa, kalau bahasa ini dongkol lah, dongkol. Kalau sudah ada beberapa daun merah, walaupun itu masih hijau, itu sudah dikategorikan itu sudah tua, itu sudah dinyatakan tua semuanya. Sehingga cara yang miliknya dipetik sekali, sehingga antara yang merah dan yang hijau masih tercampur. Tapi untuk menjaga kualitas rasa, itu alangkah baiknya kita mengambil yang sudah merah semua. Itu untuk menjaga rasa. Ya, kemudian ini kalau bicara masalah untuk pengolahan sampai menjadi bubuk sampai dikonsumsi, itu mungkin saya kurang memahami. Itu ada ahlinya sendiri. Ya. Tapi saya belajar dari pengalaman saya sendiri karena saya juga dari kecil itu sudah menanam kopi. Ya, tentunya saya sedikit banyak saya sudah mengetahui tentang kopi. Jadi kebanyakan masyarakatnya kan beraktivitas di lahan kopi, ya, sehingga sangat membantu sekali. Bahkan pendapatan yang paling banyak adalah dari kopi, walaupun itu hanya 1 tahun sekali. Tapi kalau linggo asli itu dikira ini perkiraan itu setiap tahunnya hampir ratusan ton itu satu desa, satu kali musim. Tapi untuk RT sini ya kira-kira sekitar 40 tonan lah, ya, 40 tonan RT sini itu dalam 1 tahun, 1 musim. Dan itu untuk ekonomi itu sangat membantu sekali, sehingga masyarakat sini itu kan ada semacam kerja giliran, Mas. Kerja gotong royong giliran, ya. Itu salah satunya ya kita berkolaborasi dengan antara umat, ya, antara umat beragama, antara muslim dan non muslim itu kalau mengadakan kegiatan kerjasama itu ya saling membantu, saling. Nah, bahasanya beriki matur menanam ya bareng, nandir ya bareng, kadang pas musim panen ya bareng. Sehingga di situ untuk masyarakat lingkungan asli memang Mas, kebanyakan penghasilannya didapat dari tanaman-tanaman hortikultura, tapi lebih cenderung ke kopi dan kepelagan sini Mas. Ya, inilah mungkin salah satu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi.